Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang penyelesaian soal linear pada SPSS. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Ella Juitasari, Dina Lorenza, Diana Nurdin, Mutiara Vendari, Eni Karisma Lubis, dan Vini Rahmadani Rahman. Berikut saya akan menjelaskan cara pembuatan dari analisis linear pada SPSS. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data analisis pada Microsoft Excel. Berikut adalah datanya yang sudah saya perlihatkan. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Lalu pada lembar kerja SPSS kita klik Data View. Selanjutnya kita kembali membuka Microsoft Office, yaitu Excel, dan mengcopy data yang telah tersedia. Klik paste pada kolom Data View. Selanjutnya buka kolom Variable View, ubah nama dan label sesuai dengan data-data. Pada label pertama, kita bisa mengetik judul stres kerja atau X, dan kolom kedua berjudul kinerja pegawai atau Y. Gantilah desimal menjadi angka 0, dua-duanya. Setelah yakin dengan data yang diinput benar, lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengklik menu analis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja atau X ke kotak independen dan masukkan variabel kinerja pegawai Y ke kotak dependen. Caranya dengan mengklik tanda panah yang tersedia. Selanjutnya pada bagian metode, pilih Enter. Langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana sebagai berikut. Selanjutnya pada metode penjelasan variabel yang dimasukkan dalam analisis regresi linear akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada variabel enter atau removal. Hasil dari variabel enter memiliki kegunaan untuk menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam data ini adalah variabel kinerja pegawai yang disebut Y, dengan independen adalah stres kerja yaitu X dengan metode enter. Metode enter merupakan metode yang digunakan untuk membentuk penaksiran dari persamaan regresi. Jadi, peneliti akan menentukan sendiri variabel yang akan diambil sesuai hasil dengan hasil dari signifikan. Berikutnya terdapat data model summary. Hasil dari model summary memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Di dalam persamaan regresi, di sini yang dilihat adalah pada nilai R square pada hasil ini memiliki nilai sebesar 0,661 dikarenakan titik di depan dapat disebut sebagai 0. Atau kalau kita mempresentasikan sebesar 66,1%, ini mengandung arti bahwa pengaruh X terdapat Y.
terhadap Y sebesar 66,1. Syarat hubungan antar variabel baik atau tidak bila nilai R² di atas 50%, yang artinya baik. Jika di bawah 50%, artinya belum baik. Selain untuk melihat hubungan antara kedua variabel atau lebih, hasil dari model SEMRI juga bisa digunakan untuk melihat apakah data kita terjangkit asumsi auto korelasi atau tidak. Pada bagian untuk menjelaskan tabel ANOVA, apakah ada pengaruh yang nyata signifikan variabel stres kerja disebut dengan X terhadap variabel kinerja pegawai disebut dengan Y? Dari tabel tersebut terlihat bahwa F hitung 19,520 dengan tingkat signifikansi 0,01. Nah, bagian output ANOVA memberikan pengaruh yang nyata antara signifikansi karena melihat nilai signifikansi yaitu 0,01 yang dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika 0,01 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja pegawai. Baik, materi selanjutnya yaitu koefisien. Seperti yang kita lihat pada tabel koefisien berikut, pada kolom B pada konstan A adalah 35.420. Sedang nilai stres kerja atau X adalah 0,511. Sehingga kita dapat membuat persamaan atau model regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX. A didapat dari 35.420, sedangkan BX adalah didapat dari 0,511X. Adapun cara pembacaan persamaan regresinya yaitu yang pertama yaitu jika nilai konstanta positif sebesar 35.420 menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau stres kerja, dan bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan maka variabel kinerja pegawai akan naik atau terpenuhi. Selanjutnya yaitu cara koefisien regresinya yaitu koefisien regresi X sebesar 0,511 menyatakan bahwa jika stres kerja atau X mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja pegawai atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,511 atau dalam persennya yaitu 51,1%. Jadi dari kasus jumlah karyawan yang mengalami stres kerja dengan jumlah hasil kinerja karyawan yang ada pada suatu perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek, maka di sini dapat disimpulkan melalui garis regresi dengan pelaporan sebagai berikut. Dari hasil jumlah karyawan stres kerja dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan 35,420 ditambah X sama dengan 0,511, di mana koefisien X sama dengan 0,511 mengidentifikasikan bahwa penurunan hasil kinerja karyawan disebabkan oleh banyaknya yang mengalami stres kerja pada saat mengerjakan proyek besar di sebuah perusahaan tersebut. Sehingga dari semua penjelasan di atas, mulai dari awal sampai akhir, kita dapat memprediksi, misalkan, kita hanya memperoleh data dari kasus karyawan yang mengalami stres kerja, maka kita dapat memprediksi hasil kinerja dari para pegawai tersebut, lama atau cepatkah mereka dalam menyelesaikan proyek besar perusahaannya ini. Sekian dari hasil presentasi video yang kelompok kami lakukan. Jika ada kata yang salah dan kekeliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.